ada masanya kita didominasi ataupun diambil alih isunya itu. Dan sekarang ini yang sedang terjadi. Peperangan ini berlangsung bukan hanya di medan tempurnya ya, bukan hanya di Palestina, di Gaza, tapi di seluruh dunia. Perang ekonomi juga, ada perang media massa, perang opini. Maka sahabat-sahabat, pada dasarnya semua orang memiliki peran yang berbeda-beda. Yang di tanah Palestina beda perannya, dan kita yang sedang ada di Bandung juga beda perannya. Maka dari itu, salah satu amunisi bagi sahabat-sahabat semua yang tinggal di Indonesia ketika ingin memiliki peran support bagi sahabat-sahabat saudara kita di Palestina adalah dengan ilmu dan juga sikap yang bijak, yang matang berdasarkan ilmu. Ini yang paling penting ya. Maka sahabat-sahabat, di antara ilmu yang perlu diketahui tentang isu ini adalah sejarah awal munculnya di Palestina itu. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati ya. Awal kemunculan Yahudi, orang-orang Yahudi itu sebetulnya belakangan, tidak datang di Palestina zaman dulu. Orang-orang hidup di Palestina zaman dulu itu adalah orang-orang yang lain, bukan orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina itu. Dan orang-orang Yahudi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, diceritakan berulang kali dalam ratusan ayatnya, yang paling banyak dalam Al-Baqarah. Kenapa berulang kali diceritakan? Karena ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi itu akan selalu memiliki motif untuk menyesatkan umat Islam. Lihat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi serta orang Nasrani ini tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Enggak muncul? Orang-orang Yahudi mengatakan, jadilah orang-orang Yahudi maka kamu akan dapat hidayah. Lalu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini ketika diberikan kitab, tahu kitab ini diturunkan kepada nabi yang mereka kenal sebagaimana mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi kata Allah, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi orang-orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran. Ayat yang lain Allah mengatakan, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Tidak akan kalian dapati orang-orang yang paling benci ke umat Islam selain dari orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keburukan orang Yahudi? Bukankah Allah menciptakan manusia sama? Ya enggak? Kalau Anda dilahirkan dari orang tua Yahudi mau gimana coba? Nggak bisa milih kan? Begitu brojo, ya bapak ibu saya itu orang Yahudi misalnya, mau gimana itu? Di Indonesia juga ada beberapa seleb yang keturunan Yahudi misalnya. Itu gimana? Itu nggak bisa memilih. Nah, kenapa Al-Quran mengkritisi padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan ras. Allah menciptakan keberagaman ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, kata Allah. Tapi kenapa orang Yahudi selalu di-highlight oleh Al-Quran? Ini untuk warning Bapak Ibu, sahabat-sahabat, warning bagi generasi setelahnya bahwa ada umat dengan tabiat seperti ini. Puluhan nabi dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap aja mereka tersesat, bandel, ngeyel, durhaka, berkhianat. Sebagai pelajaran bagi Anda semua di masa depan, jangan sampai terperdaya, jangan sampai ketipu, jangan sampai polos ketika berinteraksi dengan kaum ini. Tapi tidak ada salahnya menjadi orang Yahudi. Yang salah adalah sikapnya. Jadi perlu dibedakan. Menjadi seseorang dengan ras tertentu itu takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita pilih. Tapi sifat-sifat inilah yang dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terulangi, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi orang Islam. Kenapa? Karena sifat-sifat ini bukan hanya bagi ras tertentu. Ada umat Islam yang kayak gini juga. Ada umat Islam yang pengecut, ada umat Islam yang mungkin berkhianat, ada umat Islam yang memang mungkin membanggakan dengan nabinya. Jangan sampai kita umat Islam memiliki sifat seperti orang-orang Yahudi yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu poin pentingnya ya. Makanya kita mempelajari sejarah Yahudi itu
agar tahu apa saja sifat-sifat buruk, apa saja sifat-sifat yang rusak. Munduran. Biar nggak ini suaranya agak munduran. Suara speaker antum. Ya. Itu mengganggu konsentrasi. Baik. Jadi sampai mana tadi kita? Orang-orang Yahudi. Kenapa kita pelajari dalam Al-Quran betapa banyak cerita-cerita orang Yahudi ini? Agar kita mendapatkan warning, hati-hati berinteraksi dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita akan mendapatkan cerita luar biasa sejak awal munculnya Yahudi. Jadi sejarah itu akan selalu berulang Bapak Ibu. Sejarah akan selalu berulang sehingga pola-pola yang pernah terjadi di masa lalu itu akan terulangi di masa kini dan juga akan terulangi di masa depan. Maka insya Allah mudah-mudahan sempat waktunya dan juga bisa tertuntaskan. Saya akan mengulas dari awal kemunculan Bani Israel itu. Kalau sempat sampai Zionisme ya, sampai berdirinya negara Israel. Dari mana mulainya? Mulainya dari siapa sih orang-orang yang tinggal di Palestina? Yahudi atau bukan? Ini penting kita pelajari biar kita paham siapa yang membuat klaim, siapa yang bohong, siapa yang ngaku-ngaku. Kalau kita membaca sejarah, baik itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris, literatur ditulis oleh umat Islam atau literatur ditulis oleh orang-orang Barat tentang sejarah Palestine, Anda akan dapati data yang luar biasa. Ini bukan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Arab, Amoriyun dan Yabasiyun, Yebus atau Amori. Ini adalah orang-orang awal yang tinggal di Palestina. Sebagian besarnya adalah orang-orang Arab Kan'an, Kan'aniyun disebutnya itu, murni orang Arab. Mereka tinggal di teritori namanya belum Palestina saat itu, tinggal di daerah teritori yang kita sebut Palestina sekarang. Lalu dengan beriringnya waktu ada muhajir-muhajirun yang baru tinggal di daerah selatannya, yaitu suku Palas, pakai B, Balas, jadi Balastin. Hari ini kita menyebutnya Filastin karena fa dengan ba itu kadang-kadang sering bercampur dalam bahasa Arab. Kalau misalnya orang Arab itu kadang-kadang nggak bisa menyebutkan P ya. Kalau mereka bilang parking itu barking, barking for car. Di Filastin itu awal katanya dari B, Balas, Balastin, Palestine kita menyebutnya. Itu orang-orang Arab zaman dulunya. Itu ribuan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dari mulai penduduk aslinya. Inilah cikal bakal masyarakat kota pertama bahkan dalam sejarah umat manusia di Ariha atau Jericho sekarang itu. Orang Yahudi di mana sekarang? Nggak ada, belum ada orang Yahudi. Ini ribuan tahun ya. Bahkan terlihat jejak manusia itu 8.000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Tapi mulai muncul sekitar mungkin 2.000 sampai 4.000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Baru setelah itu lahirlah keturunan-keturunan orang-orang Bani Israel ini. Dari mana mulainya? Nah, kita mulai ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada kaitannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang Yahudi. Dan Al-Quran menegaskan, orang-orang Yahudi kan tukang mengklaim, tukang nuduh. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Nasrani, tapi orang yang beragama lurus, hanif, dan beragama Islam, Muslim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya yang kita doakan setiap saat dalam salawat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarga Nabi Ibrahim ya. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Anak-anak cucunya yang beriman, Bani Israel. Kita doakan enggak? Yes, kita doakan yang beriman, tapi yang tidak beriman tidak kita doakan. Kita doakan juga yang tidak beriman, doakan agar tidak jadi kayak mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ya itulah Bani Israel yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, saya perlu menegaskan jangan sampai satu konflik ini atau penjajahan ini membuat kita sebagai muslim kita justru ada hal-hal yang melenceng dari nilai akhlak kita. Apa itu? Rasisme itu selamanya tidak diterima dalam Islam. Kita tidak boleh membenci sebuah ras, tapi kita harus membenci sebuah sikap yang zalim. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, Bani Israel ini dimulai dari mana? Nabi Ibrahim punya dua anak. Nabi Ibrahim itu hidup kira-kira 1800 qoblal milad. Qoblal milad itu
sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Disebutnya dalam bahasa Indonesia SM, sebelum Masehi. Dalam bahasa Inggris disebutnya itu BC atau BCE. BC itu before Christ, kalau BCE before Christian era, sebelum era Kristiani. Maksudnya apa? Kelahiran Nabi Isa atau kelahiran Yesus itu dianggap sebagai tahun pertama dalam tahun Masehi. Jadi 1800 sebelum Nabi Isa alaihissalam, jauh ya, 1800 tuh. Nah, Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ismail dulu, setelah itu lahir adiknya Ishak alaihi wassalam. 2 anak ini. Nabi Ismail turun temurun tinggal di mana Nabi Ismail? Di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah kan. Nabi Ismail menikah lalu bercerai, menikah lagi dengan seorang perempuan dari kabilah Jurhum, lalu memiliki keturunan, terus beranak pinak sampai menjadi bangsa Quraisy. Dan disitulah kabilah Rasulullah SAW, Bani Hashim. Sedangkan dari Ishak punya anak namanya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini nama aslinya adalah Israel. Kali lagi nih, nama asli Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Jadi nama Israel itu adalah nama yang mulia, nama seorang nabi, nama yang mulia. Cuma nama ini sekarang dipakai oleh sebuah negara kan, Israel gitu. Jadi kita harus tahu bahwa Israel itu adalah nama seorang nabi. Jadi kata Israelnya ini kata yang baik gitu. Ini nama seorang nabi. Nah, dalam bahasa Arab anak-anak itu disebutnya Banin. Bani itu anak-anak laki-laki, banat anak-anak perempuan. Nah, Bani itu adalah keturunan. Bani Israel artinya semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada 12 anak Nabi Yakub itu. Dari 4 istri, ada Lia, ada Zulfah dan Balhah, dan yang terakhir, yang keempat Rachel. Ada 12 anaknya. Yang paling bungsu itu Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara 12 itu yang paling gede Yahuda, inilah yang paling nakal, yang jahat. Nanti dari situlah keturunan-keturunan Yahudi itu, Yahuda. Semua anak-anak Nabi Yakub disebutnya Bani Israel, tapi hanya satu yang Yahuda, yaitu si kakak tertuanya. Mereka ini bikin konspirasi, 11 orang membuang Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf itu dicemplungin ke sumur, lalu diselamatkan oleh saudagar, dijual jadi budak, dibeli oleh penguasa Mesir dan tinggal di Mesir. Setelah itu Nabi Yakub memiliki anak terakhir nomor 13, yaitu Bunyamin. Satu ayah dan satu ibu dengan Nabi Yusuf. Dari Rachel ya, Bunyamin ini. Singkat kata, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihissalam di kemudian hari kan berkuasa ya, jadi menteri di Mesir. Nah, Nabi Yakub itu memang lahir dan besarnya di Kan'an. Kan'an itu daerah mana tadi? Miliknya orang mana? Orang-orang Arab ya. Orang Arab. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, karena mereka itu awalnya itu mirip-mirip bahasanya, rasanya juga dekat-dekat. Belum ada Bani Israel ya. Nabi Yakub sebagai individu aja lahir di Kanaan. Lahir di Kanaan. Bahkan bisa dibilang bahwa orang Arab itu adalah induknya semua orang-orang Semit gitu. Orang Arab itu. Orang Yahudi belum ada. Nabi Yakub lahir di Kanaan. Cuman Nabi Yakub alaihissalam memang hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Mesir, karena di akhir hayatnya ketika Nabi Yusuf sudah berkuasa, lalu ceritanya cukup panjang, bawalah semua keluarga kamu ke sini, kata Nabi Yusuf. Happy ending kan? Seluruh keluarga Nabi Yakub itu diboyong ke Mesir, hidup sejahtera, nikmat, hidup makmur di bawah pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggal di istana bahkan, karena Nabi Yusuf sudah jadi penguasa. Maka diboyonglah Nabi Yakub alias Israel dengan anak-anaknya alias Bani Israel. Nah, di antara seluruh Bani Israel itu ada Yahuda, keturunan Yahuda itu loh, kaum Yahudi. Nah, Bani Israel ini semuanya sekarang tinggal di Mesir. Tidak ada Bani Israel di Mekah, tidak ada Bani Israel di mana lagi, di Madinah, di Yathrib, atau di mana di Eropa, nggak ada. Bani Israel hanya di Mesir, cuma segini aja. Keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Oke? Orang-orang Yahudi alias Bani Israel ini, Nabi Yakub udah meninggal ya, Nabi Yusuf udah meninggal. Mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir, ditindas habis-habisan. Bahkan mereka dijadikan kuli-kuli untuk jadi budak-budak untuk membangun piramid. Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini. Bedanya Yahudi dengan Bani Israel apa tadi? Yahudi bagian dari
Bani Israel. Nabi Yusuf Bani Israel, tapi Nabi Yusuf bukan Yahudi. Tapi setiap Yahudi pasti Bani Israel. Kan dari sini ada Yahuda ini ya. Nah, sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang Bani Israel ini ditindas oleh bangsa Mesir. Penindasan puncaknya itu terjadi di zamannya Fir'aun yang nanti akan dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka memang nggak ada umat yang betah ataupun sabar menghadapi tabiat orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini. Sekali lagi ya, menjadi Bani Israel bukan sebuah masalah. Nabi Yakub Bani Israel, Nabi Yakub Israel kan, lalu juga Nabi Yusuf Bani Israel, nggak ada yang salah. Tapi sikap sebagian Bani Israel yang ngaco inilah yang dikritisi oleh Al-Quran, bukan rasnya. Saya perlu menekankan ini. Lalu setelah zaman Firaun ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel ini dengan mengirimkan nabi lagi. Yang puncaknya penyelamatan ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa besar di istana Firaun, lalu melawan Firaun ya, yang kafir, yang zalim ini, dan menyelamatkan, membawa Bani Israel keluar dari Mesir, melintasi Laut Merah. Laut Merahnya terbuka, terbelah. Nabi Musa dengan pengikutnya itu jalan lewat situ, lalu Fir'aun mengikuti dan ditutup Laut Merahnya, tenggelam semua Fir'aun. Sampai sekarang jasa Fir'aun masih ada, diawetkan. Kalau Anda ke Kairo, ada Museum Nasional Kairo itu, masuknya pakai tiket. Nanti setelah masuk, di dalamnya ingin lihat mumi Fir'aun yang di zaman Nabi Musa, pakai tiket lagi, bayar lagi. Jadi saya kadang waktu dulu saya berpikir ini Mesir devisanya gede banget dari kamar Firaun, jangan-jangan beasiswa saya di Al-Azhar dulu dari tiket Firaun ya. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam sudah memboyong Bani Israel ini kabur dari penindasan Firaun. Mereka sekarang sampai di daerah yang namanya Gurun Sinai. Teritorinya, Anda bayangkanlah peta ya, saya tidak ada peta di sini. Kira-kira gini, ini Mesir, ini laut ya, laut Mediterania di atas. Lalu antara Mesir di sini, antara Mesir dengan Jazirah Arab di sini nah, di atasnya di utaranya. Ini di daerah Sina. Ke utara lagi barulah Palestina. Nah, itu Sina. Sina itu adalah daerah gurun pasir, padang pasir yang sangat luas. Jadi antara Mesir dengan Palestina itu dibatasi oleh gurun Sina yang besar. Tapi kenapa terkoneksi? Karena sejak zaman dulu Palestina itu dijajah oleh bangsa Mesir, sehingga secara administrasi satu pemerintahan dengan Mesir. Makanya ketika di Palestina, di Kanaan itu pacaklik, orang-orang Kanaan hijrahnya ke Mesir meminta pangan. Makanya dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam kan. Nah, sekarang mereka sudah tinggal di Sina, orang-orang Bani Israel ini bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai di Sina, ada beberapa kaum yang punya berhala-berhala. Asyik mereka nih, tren baru nih katanya. Wahai Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, tolong bikinkan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan baru sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan keren kayaknya. Mereka sudah kayak gitu. Terhadap nabinya mereka meminta berhala-berhala gitu. Kepada Nabi minta berhala. Nabi Musa marah, kan mereka suruh taubat. Lalu Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah untuk mendaki Bukit Sinai. 4 jam kira-kira. Saya pernah mendaki ke sana. Mendaki sampai ke puncak. Di puncak itulah gersang, tandus, kering kerontang, panas. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, the Ten Commandment kan. Ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari, orang-orang Bani Israel ini di lembahnya ngapain? Pesta pora dan berkreasi yang baru. Mereka berkreasi yang baru, bikin sapi yang gede, patung sapi yang besar, dan mereka mulai menyembah sapi. Baru ditinggal 40 hari Bapak Ibu. 40 hari itu umroh Haji Ohena Plus ya. Begitu pulang jamaahnya pesantrennya udah menyembah sapi, bayangin. Itulah Bani Israel ketika Nabi Musa kembali, wah mereka udah menyembah sapi. Lalu Allah hukum mereka, sebagiannya ada yang dilaknat oleh Allah, dapat azab. Tapi sebagiannya ada yang diampuni Allah dan juga masih setia, sebagiannya ada. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel ini untuk memasuki daerah Palestina. Ceritanya detail panjang ya, saya hanya singkat-singkat aja nih.
Mereka diajak untuk memasuki Palestina. Tapi apa kata Bani Israel? Bukannya ini, sebentar. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan pernah memasuki daerah Palestina selama di sana ada orang-orang raksasa itu. Di Palestina saat itu ada kaum Imlak, Jabbar, orang-orang yang badannya gede, raksasa-raksasa. Sehingga Bani Israel itu ngelihat mereka ciut, nggak mau, nggak berani. Padahal Nabi Musa menjanjikan kita akan tinggal di sana, kita akan hidup lebih enak di sana. Tapi apa kata orang Yahudi? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu, berperang kalian berdua. Kami tunggu di sini, kami akan duduk-duduk. Kalau berhasil kabari ya. Itu kata Bani Israel. Di depan Nabi Musa alaihissalam kayak gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dalam Al-Maidah ayat berikutnya ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Tanah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Mereka akhirnya tersesat di gurun Sinai itu, muter-muter ingin masuk ke daerah Palestina, nggak pernah berhasil. Allah bikin mereka sesat. Dalam beberapa riwayat, jarak antara mereka ke Palestina itu, kalau ke Al-Quds ibu kotanya masih jauh, tapi jarak ke Palestina itu hanya tinggal beberapa jengkal, tapi mereka nggak pernah berhasil masuk. Dibuat tersesat oleh Allah 40 tahun. Dalam masa kesesatan itulah Nabi Musa alaihissalam meninggal dan Nabi Harun alaihissalam juga wafat, meninggal. Dua orang ini dikuburkan di daerah sana dan saya pernah melihat makamnya Nabi Harun alaihissalam di gurun Sinai itu. Meninggal dua orang itu. Yahudi gimana? Udah tersesat di situ. Lalu ada muridnya Nabi Musa alaihissalam namanya Yusha bin Nun yang membawa lagi Bani Israel untuk masuk ke teritori. Ini lumayan mereka dapat hidayah lagi ya. Ada nabi baru. Walaupun Yusha bin Nun tidak dicatat dalam 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Tapi ada ceritanya di riwayatnya. Yusha bin Nun ini membawa Bani Israel masuk ke sebagian daerah Palestina. Nah, setelah itu berperang, mereka bisa mengalahkan beberapa kabilah. Setelah itu ada lagi masalah baru, yaitu ada raja yang menguasai semua teritori, namanya Raja Jalut, yang badannya super besar raksasa. Jalut ini. Nah, setelah Yusha bin Nun, mereka ini kehilangan pemimpin baru. Allah kirim nabi, diusir, dihina, bahkan kadang dibunuh. Kirim nabi lagi, dikirim lagi, dibunuh, gitu terus. Ini zaman Nabi Musa ini kira-kira 1200 sampai 1250-an sebelum Nabi Isa alaihissalam. 200 tahun kemudian baru nanti ada zaman Nabi Daud alaihissalam. Selama 200 tahun itu Bapak Ibu, 200 tahun itu Allah mengirimkan banyak nabi yang kita tidak tahu seluruh namanya dan tidak tahu seluruh nasibnya. Yang jelas Allah menjelaskan nabi-nabi ini sering dinistakan, dihambat dakwanya, bahkan dibunuh nabi-nabi ini. Ini orang-orang Yahudi. Padahal nabi yang Allah kirimkan dari Yahudi sendiri, dari Bani Israel sendiri. Kali lagi, menjadi Bani Israel nggak masalah, karena bahkan para nabi dari Bani Israel. Tapi itu bukan kemuliaan Bapak Ibu, menunjukkan kebandelan itu. Bukan kemuliaan dapat banyak nabi, karena kalau orang yang soleh satu nabi cukup itu. Satu nabi cukup 1000 tahun, 2000 tahun. Kita punya satu nabi sampai hari akhir. Ajarannya masih kita imani, padahal kita tidak melihat nabinya. Mereka melihat mukjizat Nabi Musa, ada 10 mukjizat besar Nabi Musa. Melihat dengan mata kepala sendiri, tetap aja mereka ngeyel dan juga menyembah sapi. Orang-orang Yahudi melihat dengan mata kepala sendiri. Bayangkan, laut terbelah. Setelah laut terbelah, ada nggak berhala-berhala baru itu begini dong gitu. Setelah laut terbelah gitu. Itu Bani Israel Bapak Ibu. Apalagi Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tidak melihat Nabi Musa, tidak melihat Taurat, abad ini abad 21. Kebayang nggak gimana ya? Gimana akidah mereka? Allah mengajarkan kepada kita tabiat sebuah umat yang sangat buruk akibat ulah mereka sendiri. Nah, setelah itu Jalut berkuasa. Akhirnya mereka meminta ke nabi-nabinya, tolong kirimkan kami raja baru, raja yang akan mempersatukan kita, karena Bani Israel itu terpecah belah, nggak ada kesatuan. Akhirnya nabi-nabi itu merekomendasikan seorang nama, tolong pokoknya kami akan merekomendasikan nama. Bahkan kadang-kadang Allah mengirimkan 3 nabi sekaligus, 3 nabi langsung barengan gitu, saking ini rusaknya umat ini. Lalu mereka minta ke nabi-nabinya, tolong kirimkan kami raja yang akan mempersatukan kami semua. Tapi kalian nurut nggak? Tentulah kami akan nurut. Kita ini sudah terpecah belah ratusan tahun, kita butuh orang yang mempersatukan. Siapapun, kirimkan kami raja.
Akhirnya Allah mengirimkan siapa? Talut sebagai raja. Ketika dikirimkan Talut, masa kayak gini raja? Ini orangnya bukan orang kaya, bukan orang penting juga. Mereka melecehkan martabatnya Talut ini. Cuma yang lain ganti gitu kan. Katanya pengen raja, Allah kasih. Tapi Allah memberikan juga karunia-Nya dengan memberikan tabut ya. Akhirnya oke, orang-orang percaya bahwa ini adalah raja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena punya tanda yaitu tabut. Tabut datang dari langit itu. Tabut itu peti yang isinya semua artefak, semua peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Talut akhirnya jadi raja. Siap-siap Talut ini membangun tentara dan mempersatukan lagi seluruh pasukan Yahudi untuk menyerang kaum Imlaq atau kaum Al-Jababirah, kaum raksasa ini. Sekarang ini orang-orang Bani Israel versus orang Palestina ya. Di saat itu jagoan kita siapa? Bani Israel ya. Karena dipimpin oleh nabi-nabi kan. Orang-orang Palestina saat itu menyembah berhala. Orang-orang pagan. Nah, ketika menghadapi Jalut, nggak ada yang berani karena Jalut badannya raksasa. Lalu siapa yang berani ketika menghadapi? Nggak ada yang maju. Sampai ada orang yang maju, anak muda kurus, kecil, krempeng, usianya 16 tahun. Kecil sekali badan dalam riwayat itu. 16 tahun. Saya siap maju. Tapi nggak dipercaya oleh orang-orang itu. Enggak, jangan kamu yang lain aja, mana yang lebih gagah gitu. Ayo siapa? Sampai Talut itu menawarkan, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan dinikahkan dengan putri saya. Dia akan menjadi pemimpin baru, raja baru setelah saya meninggal. Dikasih pengantin dan dikasih jabatan. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau seorang pun. Kenapa Bapak Ibu? Tabiat Bani Israel itu pengecut, coward, tabiat. Karena nggak ada yang berani maju, akhirnya udah ditunjuk. Nabi Daud ini waktu mudanya ya, ditunjuk sebagai perwakilan menghadapi Jalut. Bertarunglah Nabi Daud 16 tahun lawan Jalut yang raksasa gede ini. Jalut ketika bertarung dia menggunakan seluruh baju besi lengkap. Nabi Daud mau pakai baju besi, nggak pakai baju besi nggak ngaruh. Kenapa? Ya nggak seimbang kan? Nah disitulah pelajaran juga di sini. Saya membaca dengan seksama dengan teliti ya kisah pertarungan ini dan menarik. Kenapa? Karena saya pemerhati bela diri. Saya ahli bela diri, pengajar bela diri. Jadi saya mempelajari pola-pola tentang pertarungan itu. Ketika kita punya kelemahan, ini prinsipnya nih. Ketika kita punya kelemahan dan orang punya keutamaan, itu sering membuat orang yang punya kekuatan itu lalai dan orang yang punya kelemahan itu jadi giat. Itu tabiatnya. Kalau orang yang punya kelemahan itu dia sadar dengan potensinya, sadar dengan kekurangannya, dia akan mencari cara untuk menutupi kelemahannya. Dan kalau orang yang kuat itu gurur itu terperdaya dengan kehebatannya, dia akan lalai, dia akan ceroboh. Itu prinsip dalam pertarungan. Makanya dalam kondisi kayak gitu, gunakanlah kelemahan Anda menjadi kekuatan dan kekuatan orang menjadi kelemahan. Kekuatan Jalut adalah badan yang gede dan seluruhnya terlindungi. Itu kekuatan. Tapi gara-gara terlindungi itu mengandung kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau semua baju bisa dipakai, jadi lamban kan? Jadi lamban. Nabi Daud kecil, gak pakai apa-apa lagi, hanya pakai baju biasa. Itu lemah. Sekali pukul bisa terjungkal, sekali tebas bisa belah badannya. Kalau pakai baju besi kan lumayan. Ada penahan dulu. Itu kelemahan, tapi jadi kekuatan. Apa kekuatannya? Lincah kan? Lincah nggak pakai baju besi. Jadi Nabi Daud alaihissalam bisa movement itu kuda-kuda itu harus lincah dalam bela diri. Sedangkan Jalut nggak bisa movement, dia kayak robot gitu. Kayak robot. Nah, dengan cara seperti inilah Nabi Daud memilih senjata yang paling tepat. Ketika melihat posisi, kita akan tahu senjata yang paling tepat. Bukan pedang, bukan tombak, bukan juga kapak, bukan rantai, tapi batu dari jarak jauh, ketepel. Sedangkan Jalut pakai semua peralatannya untuk jarak dekat. Nah, Nabi Daud ngejauh terus. Kenapa? Menjaga jarak namanya dalam bela diri. Lalu ketepelnya dilontarkan sampai kena pelipis dahinya nih. Di tengah-tengah keningnya kena, dan ini saraf semua. Dalam riwayat langsung jatuh dan mati Jalutnya itu karena batunya pas kena ininya. Bisa mati. Kalau nggak percaya coba aja gitu. Udah dia dilempar gitu ke sini, kena sini.
Mati Jalut. Setelah itu ketika Jalutnya mati, akhirnya orang-orang Palestinanya down, mereka bisa ditaklukkan, kalah, dan Bani Israel bisa memasuki sebagian daerah Palestina. Sesuai janji, sekarang yang jadi pemimpin siapa? Daud. Ketika Talutnya mati, meninggal, Daudlah yang harusnya jadi pemimpin, tapi orang-orang Yahudi berkhianat lagi. Enggak, kita nggak mau Daud, kita akan memilih anaknya Talut katanya. Sehingga Bani Israel terpecah dua, ada blok Daud, ada blok Talut, ada blok anaknya Talut. Jadi anak pemimpin ingin jadi pemimpin lagi nih ceritanya. Nah, anaknya Talut menguasai Al-Quds, Nabi Daud menguasai area yang lain. Setelah tahun 1000 itu tahun 1000-an ya, tahun 1000 sebelum Nabi Isa alaihissalam. Tahun 1004 sebelum Nabi Isa alaihissalam atau 1005, 5 tahun setelahnya terjadi pertempuran antara Nabi Daud alaihissalam dengan anaknya Talut. Juga pertempuran besar, anaknya Talut kalah sehingga seluruh kekuasaan Palestina dikuasai oleh satu orang namanya Nabiuna Daud alaihissalam. Seorang muslim yang taat, seorang nabi kita semua kan Nabi Daud itu. Nah, inilah kerajaan pertama orang-orang Yahudi itu di bawah pemerintahan Nabi Daud untuk pertama kalinya punya kerajaan, ibu kotanya Al-Quds di Palestina. Itulah yang selalu mereka jadikan dalil. Ya boleh-boleh aja mereka pernah berkuasa, tapi bukan berarti mereka bisa menguasai lagi. Nanti saya ceritakan ya tentang bagaimana sesatnya logika mereka di abad 21 ini. Tapi saya sekarang sedang jelaskan dulu Nabi Daudnya. Nah, Nabi Daud alaihissalam bangun kerajaan yang sangat besar, menyiapkan para tukang batu untuk bikin bangunan-bangunan yang sangat megah, kerajaan yang sangat megah sekali. Tukang-tukang batu itu disebutnya mason, mason. Nah, disitulah disebut istilah masonik yang hari ini digunakan dengan istilah Zionism. Dari situ awalnya ya. Jadi awal ini semua kata ini kata-kata yang dulu digunakan oleh Nabi kita dalam pekerjaannya, cuma dipakai simbol-simbol agama ini dalam perjuangan Yahudi dipakai. Jadi semua nama-nama ini ada akarnya dulu di zaman Nabi-Nabi. Nah, para masonik ini membuat bangunan-bangunan besar. Ketika Nabi Daud meninggal digantikan oleh putranya Nabi juga, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah karuniai kerajaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Bayangkan seluruh bangunan kaca. Ada nggak yang kayak gitu sekarang? Pasti ada besinya lah ya, ada besinya, fondasinya. Karena kalau kaca semuanya nggak akan kuat. Tapi Nabi Sulaiman punya bangunan besar, megah, seluruhnya kaca. Kebayang betapa kuatnya kacanya. Dan di antara kaca-kaca itu ada air yang mengalir di bawahnya. Ketika Ratu Bilqis itu lewat, dia harus menyingkapkan kainnya, karena seakan-akan airnya ada di bawah, padahal itu di bawah kaca semua. Di zaman dulu belum ada traktor ya, belum ada kontraktor, belum ada internet, belum ada penggaris komputer, ya. Tapi ada kecanggihan lebih dahsyat. Kecanggihan yang Allah berikan itu kekuatan angin, kekuatan airbender namanya? Angin, tanah, udara, avatar, kekuatan jin, kekuatan binatang, semuanya Allah serahkan ke Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga itulah kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Itulah kebanggaan Bani Israel. Kerajaannya membentang dari Palestina itu sampai ke Jordania, sampai ke Damaskus, ke Syam, sampai ke sebagian area Turki, besar sekali. Tapi setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman wafat, kerajaan mereka terpecah belah dan mereka dijajah oleh bangsa-bangsa. Yang paling parah ketika mereka dihancurkan oleh seorang raja Babilonia namanya Nebukadnezar. Hancurlah kerajaan Bani Israel itu. Hancur. Bagaimana sih mereka sekarang? Terpencar-pencar di mana-mana. Terpencar di mana-mana Bani Israel itu. Ada yang di tanah Arab, ada yang pindah itu ke Irak, Hijaz, Irak, ada ke Yaman, di berbagai negeri. Terpencar kemana-mana. Tahun berapa tadi saya ingat Nabi Sulaiman itu? 1000 tahun ya nih tahunnya. Nabi Daud alaihissalam itu memasukinya 995 sebelum Masehi. Sekitar 1000 tahun sebelum Nabi Isa. Dari 1000 tahun sebelum Nabi Isa sampai 600 tahun setelah Nabi Isa, berarti berapa tahun itu? 1600. Selama 1600 tahun itu Bani Israel berlipat ganda jumlahnya, tersebar di mana-mana dan ditindas di mana-mana. Karena mereka memang orang-orang yang keji, pengkhianat, sehingga
semua negara yang menampung orang Yahudi pasti gemes ke mereka itu. Pasti menindas orang-orang Yahudi. Ditindas di mana-mana. Ceritanya panjang kalau Anda mau mengkajinya, ini semua nabi sampai Nabi Isa ya itu cerita tentang orang Yahudi kan. Bahkan Nabi Isa dikhianati oleh orang Yahudi. Hampir Nabi Isa dibunuh. Digerebek tempat pertemuannya. Tempat pertemuannya rahasia, dibocorkan oleh orang Yahudi. Digerebek. Akhirnya mereka menangkap Nabi Isa alaihissalam dan disalib. Padahal itu bukan Nabi Isa, tapi pengkhianatnya yang Allah serupakan wajah. Nabi Isa Allah selamatkan, diangkat oleh Allah. Tapi orang Yahudi yang menjelaskan lokasi pertemuan Nabi Isa ke tentara Romawi. Oke. Sekarang Palestina dikuasai oleh orang-orang Romawi. Zaman Nabi Isa itu sudah dikuasai oleh orang Romawi. Ketika zaman Nabi Isa, Palestina itu pagan karena mereka menyembah berhala-berhala. Tapi 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Romawi berubah agama menjadi Kristen karena ada seorang raja namanya Konstantin. Dia melihat ini ada pertengkaran terus antara pengikut Nabi Isa yang disebut Nasara atau Nasrani, orang-orang yang penolong Nabi Isa ini, dan itu agama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu belum ada Al-Qur'an. Orang yang mengikuti Nabi Isa, Nasara, itu masuk surga insyaallah. Di zaman Nabi Isa ya. Zaman Nabi Isa. Nah, pengikut Nabi Isa ini sering clash dengan orang-orang Romawi, makin lama makin gede, membuat perang saudara. Akhirnya seorang politisi negarawan yang berpikir cerdas, udah biar aman. Kalau pengikut Nabi Isa diajak pagan nggak mungkin, tapi orang-orang pagan ikut Nabi Isa itu mungkin. Udah akhirnya dia masuk agama Kristen, sehingga dia memaksakan seluruh bangsa Romawi untuk masuk agama Kristen. Orang Yahudi ditindas. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk agama Kristen, sehingga Yahudi dan Kristen perang terus. Jangan kira mereka akrab. Orang Yahudi itu benci ke orang-orang Nasrani. Jadi kalau ada yang menyaksikan kajian ini ya, ini kan ada di YouTube ya. Nih, saudara-saudara kita kaum umat Kristiani, ayo bahu membahu, bahu membahu dengan umat Islam. Kenapa? Karena bagi Anda umat Kristiani, orang Yahudi itu adalah pembenci Anda yang nomor satu. Kalau umat Islam dengan orang-orang Kristiani dari zaman dulu sering akur. Nabi Muhammad dengan Raja Najasyi itu akur. Kenapa? Kitab sucinya itu dekat mirip gitu. Nah, kitab suci orang Yahudi sudah banyak diubah-ubah. Sudah banyak diubah-ubah. Nah, jadi perang antara orang-orang Kristen dengan orang Yahudi itu luar biasa. Oke? Setelah itu, orang-orang Yahudi ditindas di mana-mana, dan setelah zaman Nabi Isa ya 300 tahun orang Yahudi makin ditindas. Menjelang kemunculan Nabi Muhammad, para pendeta, rahib-rahib, rabi-rabi Yahudi mulai mendeteksi tanda-tanda zaman. Melihat rasi bintang, melihat alam udara, melihat kondisi masyarakat, melihat tahun. Mereka memprediksi saat ini adalah zaman kemunculan Nabi baru. Berdasarkan sejarah, sejak zaman Nabi Yakub sampai 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa, seluruh Nabi keturunan Bani Israel kan? Seluruh Nabi. Maka orang-orang Yahudi dengan pedenya, pasti Nabi terakhir ini namanya Ahmad, Nabi terakhir ini pasti dari Bani Israel. Mereka udah pede. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Nabi terakhir ini akan tinggal di sebuah daerah yang banyak pohon kurma. Di mana itu? Yang jelas bukan di Cigonewah ya. Enggak ada pohon kurma. Itu di Madinah atau di Taif. Kalau di Mekah gersang, enggak ada pohon kurma saat itu. Ini di Taif atau di Madinah. Maka beberapa orang Yahudi itu bersiap-siap menyambut kedatangan Nabi terakhir mereka yang namanya Ahmad. Mereka mulai hijrah. Maka banyak orang-orang Yahudi, banyak Yahudi yang hijrah ke Yathrib. Sekitar 2000 orang Yahudi hijrah ke Yathrib. Kalau satu Yahudi itu bawa 3 keluarga ya, istri atau dengan 2 anak, atau 2 istri dengan 1 anak. Intinya kalau kali 3 berarti ada 6000 Yahudi. Kalau kali 4 ada 8000 Yahudi. 5 10.000 Yahudi yang tinggal di Yathrib. Nanti Yathrib berubah nama jadi Madinah. Mereka nunggu-nunggu di situ, dan mereka pintar memang Bapak Ibu. Orang Yahudi itu keutamaan mereka adalah jago dagang, pintar-pintar, berpendidikan, mereka berpengetahuan, menguasai sains
Pelajaran juga. Jangan dulu kita teriak-teriak kalau kita belum menyawai ilmunya orang-orang Yahudi. Jadi simpan sebagian energi kita semua untuk mempelajari berbagai ilmu agar kita menyamai pengetahuan mereka. Karena mereka pintar-pintar Bapak Ibu, pintar bisnis, pintar dalam sains. Kan nggak bisa bikin peralatan-peralatan dengan ilmu yang cetek kan, maksudnya ilmu yang tinggi. Dan terbukti di zaman Nabi Muhammad, kecerdasan orang-orang Yahudi itu membuat mereka unggul di depan orang-orang Arab. Terbukti itu. Tapi mereka tidak bisa unggul di depan strategi Nabi. Memang mereka lebih unggul pengetahuan, tapi Nabi lebih unggul strategi. Oke, orang Yahudi sekarang tinggal di Madinah ya. Nah, di Madinah ini mereka bertebaran di mana-mana. Ada 3 kabilah yang paling besar, yaitu kabilah Yahudi Bani Quraidah, kedua Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ini 3 kabilah paling besar. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka itu menguasai ekonomi, membuat banyak pasar, dan mereka membangun industri senjata. Pelajaran lain Bapak Ibu, bahwa siapapun yang menguasai, disebutnya arm industry, siapapun yang menguasai industri senjata, dia akan menguasai peta politik. Ada 2 kabilah paling besar di Madinah itu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj berantem terus, berperang terus. Tapi mereka berperang, berantem tidak natural, tapi ada yang memprovokasi. Kenapa ada yang memprovokasi? Karena ketika ada perang, disitulah ada kebutuhan membeli senjata. Aus ingin mengalahkan Khazraj, beli senjata, pedang, tombak, panah, peralatan perang ke orang Yahudi. Khazraj ingin mengalahkan Aus, beli peralatan perang ke orang Yahudi. Dua-duanya saling menghancurkan, dua-duanya saling menyerang, dua-duanya belanja senjata. Yang paling untung siapa? Orang Yahudi. Saya stop dulu, saya skip ke zaman berabad-abad setelahnya. Di zaman perang Napoleon, Inggris dan Perancis itu berperang belasan tahun. Anda tahu ke siapa mereka meminjam uang untuk biaya perang? Ke siapa? Ke keluarga, ke bankir, ke bankers, namanya keluarga Rothschild. Nah, Rothschild itu punya cabang. Ada Rothschild cabang Inggris, cabang Prancis, cabang Jerman, cabang Belanda, di berbagai negara ada cabang Rothschild itu. Jadi Inggris ingin mengalahkan Napoleon, pinjam uang ke bank Rothschild di Inggris, dan Prancis ingin melawan Inggris, pinjam uang ke bank Rothschild yang ada di Prancis. Dua-duanya saling menghancurkan. Mereka merasa seakan-akan menang, padahal kemenangan sejati ada di tangan Rothschild yang sama-sama. Kira-kira mereka itu, kalau zaman dulu ada grup WA, kira-kira gini, bang Rothschild Inggris, gimana udah minjem berapa? Lumayan nih, misalnya 3.000 sterling. Kalau antum berapa? Ya alhamdulillah, enggak alhamdulillah juga ya. Lumayan lah kami juga, misalnya udah jualan senjata ke Napoleon misalnya. Mereka jual senjata, mereka meminjamkan uang, 2 negara berperang. Bapak Ibu yang saya hormati, fikirkanlah pola tersebut akan sama berulang-ulang coba. Kemarin uang baru dikucurkan oleh Amerika triliunan untuk membiayai perang Israel melawan teroris Hamas katanya. Uang itu mengalirnya kemana? Beli senjata. Beli senjatanya kemana? Israel itu salah satu produsen senjata terbesar. Perusahaan Israel itu. Jadi perlu berpikir. Jadi kadang-kadang mereka itu tidak buru-buru membantai, tidak buru-buru membumi hanguskan, tapi dikit-dikit terus. Kenapa? Butuh untuk menyedot terus uang membeli senjata. Butuh terus itu gitu. Dan akan dipacu terus perang. Nanti saya bahas lah. Kita belum sampai ke cerita Israel ya. Kita masih cerita di zaman Nabi Muhammad sekarang. Inilah yang terjadi. Aus dan Khazraj diadu domba terus. Orang Yahudi yang paling kaya, yang paling untung, yang paling berkuasa, orang Yahudi itu. Dan akhirnya orang-orang Yahudi memang menguasai kota Madinah. Sampai suatu hari mereka ini ketika konflik terus dengan orang-orang Arab, mereka selalu songong dan mereka selalu kurang ajar, ngancam susumbar untuk membantai. Setiap kali orang Yahudi itu bertengkar dengan orang-orang Arab, mereka selalu mengatakan gini, "Lau ja'a nabiyuna qatalnakum qatla 'ad." Kalau sudah datang nabi kami akan membantai kalian sebagaimana Tuhan membantai
mengalahkan, menghancurkan kaum Ad katanya. Jadi kalau kita ya bilang, kalau datang Nabi, kalau ada ajal Nabi, kita akan memberikan pengajaran kasih sayang gitu. Kalau orang Yahudi beda. Kalau datang Nabi kita, kami akan bantai kalian semua gitu. Itu adalah susumbernya orang-orang Yahudi di depan orang-orang Arab. Kira-kira kalau Anda jadi orang Arab begitu adalah orang Yahudi, apa yang Anda rasakan? Dongkol kan? Dongkol, dengki, lalu juga marah. Ini berefek pada rasa penasaran orang-orang Arab, siapa sih Nabi barunya ini? Nabi yang akan membantai kita semua. Mereka penasaran semuanya, kepo, siapa nabinya? Jadi orang-orang Madinah mengetahui Nabi terakhir akan hadir bukan dari para sahabat Nabi yang ada di Mekah, tapi dari orang-orang Yahudi. Begitulah cara Allah untuk mendakwahi orang. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan orang-orang itu untuk siap menerima Islam. Bukan oleh sahabat Nabi justru, tapi oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak sadar lagi memberikan informasi, sekarang akan datang Nabi terakhir loh, kata mereka gitu. Dah ceritanya ya. Nah, di tahun ke-11, tahun 11 kenabian, di tahun ke-11 kenabian itu, Nabi Muhammad mendakwahi berbagai kabilah yang datang ke Mekah. Karena kabilah-kabilah itu kalau hajinya ke Mekah ya, walaupun mereka masih haji dengan campur-campur kesyirikan, menyembah berhala, kemaksiatan, tapi tetap hajinya tawafnya ke Mekah. Nah, ketika beres haji itu atau lagi berkemah di haji, Nabi Muhammad mendatangi satu tenda didatangi oleh Nabi Muhammad. Berapa banyak yang berhasil didakwahi? Hampir 0. Di antara puluhan kabilah yang didakwahi, hampir semuanya 90% gagal. Bahkan mungkin 99% gagal. Hanya ada 4 orang yang masuk Islam, itu pun individual. 5 orang, yang 3 orang meninggal, yang 2 orang pulang lagi ke kampungnya. Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Yang 3 orang meninggal, yang 2 orang pulang ke kampungnya. Hanya individu. Sedangkan kabilah-kabilah besar itu nggak ada yang mau menerima semuanya. Sampai Rasulullah masuk ke sebuah tenda, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, manil qaum? Kaum mana ini? Nahnu minal Khazraj katanya. Kami dari kaum Khazraj. Afala tajlisun ukallimuk? Boleh enggak kalian duduk dan saya akan berbicara? Silakan. Nabi Muhammad masuk, datang didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq berdua. Abu Bakar sebagai konsultan politiknya. Karena Abu Bakar sangat mengerti kabilah-kabilah, sangat mengerti nasab, sangat mengerti sejarah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang membimbing Nabi. Ya Rasul, kita akan masuk ke tenda ini. Kita masuk ke tenda ini. Yang ini enggak usah, enggak penting. Yang ini penting. Abu Bakar yang memetakan. Abu Bakar masuk dengan Rasulullah, ngobrol lah. Dibicarakan tentang Quran, tentang Islam, semuanya dijelaskan. Orang-orang Khazraj kaget semuanya. Lalu mereka bisik-bisik, jangan-jangan ini Nabi yang kemarin dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Ternyata bukan orang Yahudi, orang Arab, sama kayak kita katanya. Asik dong katanya. Nah, ini kesempatan, momentum. Kata orang-orang Khazraj, ayo kita beriman sebelum Nabi ini dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan menjadi pemimpin orang Yahudi, nanti kita dibantai katanya. Yuk kita beriman. Akhirnya 6 orang ini beriman, masuk Islam, bersyahadat. Setelah itu mereka mengajak lagi saudara-saudaranya, datang lagi 12 orang. 1 tahun setelahnya datang 12 orang. Ya Rasul, kami mau bawa lagi kaum kami 12 orang, para pembesar semua. Kami ingin berbaiat membela Islam. Mereka dibaiat oleh Nabi Muhammad di tahun ke-12 kenabian. Disebutnya Baiatul Aqobah pertama atau Baiatul Nisa. Isi perjanjiannya tidak terlalu berat ya, hanya untuk beramal soleh, meninggalkan maksiat, hal-hal individu, belum ada perintah membela perang jihad, belum ada. Lalu mereka beriman, berbaiat dalam Baiatul Aqobah pertama, dan mereka pulang lagi ke Yathrib dengan meminta 1 orang guru. Ya Rasul, tolong kirimkan kami guru, ustadz, pengajar, diplomat yang akan mengajari kami semua Islam. Dikirimlah oleh Nabi Muhammad 1 orang pemuda 35 tahun yang soleh, ganteng, yang cerdas, bangsawan. Dan dia mengislamkan 1 kota, namanya Mus'ab bin Umair. Ketika mengislamkan 1 kota, akhirnya tahun berikutnya, tahun ke-13 Bi'sah, Mus'ab bin Umair datang lagi dengan 83 rombongan, dan mereka semuanya siap berbayat ke Nabi Muhammad,
Berbaiatlah mereka di bulan Zulhijjah, beres ibadah haji pada tanggal 13 Zulhijjah, malam-malam kira-kira berbaiat di Aqabah. Itulah yang disebut dengan Baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua. Dibaiat dan mereka siap-siap akan mengundang Nabi Muhammad di Madinah, ke Madinah, ke Yathrib ya, namanya Yathrib. Mulailah para sahabat hijrah, sedikit-sedikit hijrah, sembunyi-sembunyi, hanya Umar yang terang-terangan, dan Rasulullah hijrah terakhir. Begitu Rasulullah hijrah, mulailah Rasulullah memasuki Madinah, dan Madinah, nama Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, dan berubahlah konstelasi politik yang ada di Madinah, yang awalnya dikuasai oleh orang Yahudi, sekarang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Peta politik berubah. Nabi Muhammad bawa strategi, bawa keimanan, bawa soliditas. Orang Yahudi bawa uang, bawa kecerdasan, bawa ilmu. Dua-duanya nanti akan bersaing di sana. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang akan memenangkan pertarungannya? Itu insya Allah yang akan kita bahas di sesi berikutnya kajian kita tentang lanjutan kisah Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih. Tidak terlalu berhubungan tapi nggak masalah ya, kita bahas. Assalamualaikum, bismillah. Ustaz, saya seorang ibu dengan satu anak. Sejak SMA saya kenal, tahu tentang aliran organisasi NII, Negara Islam Indonesia. Dan saat kuliah saya menjadi target mereka. Qadarullah akhirnya saya masuk dan kenal aliran ini. Pertanyaan saya, apa dampaknya adanya organisasi ini untuk anak muda di Indonesia dan bangsa ini? Kedua, bagaimana caranya bertaubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menurut saya aliran ini berbeda manhaj dan akidah, mereka mengelola dana besar. 3, jika suatu ketika atas izin Allah kita bertemu dengan orang-orang NII ini, diincar nyawa kita, walaupun saya tidak tahu masa depan, apakah kematian kita syahid? Ada lagi belakangnya ini. 4, apakah termasuk dosa besar sesat orang yang pernah terjerumus ke organisasi tersebut? Hal ini menjadi kegelisahan saya. Afwan Ustaz, menurut saya konsep Islam rahmatan lil alamin. Apa tidak sebaiknya generasi muda dikenalkan dengan tauhid terlebih dahulu, termasuk di universitas negeri dan swasta? Segala kebaikan datang dari Allah. Baik, saya bahas tentang NI, Negara Islam Indonesia gitu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, terlepas dari bagaimana niat awalnya, mungkin niat baik atau gimana, yang jelas perkembangan terakhir NI di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi umat Islam. Berbahaya bagi umat Islam dan berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Saya bahas dulu dari segi konten ya. Begitu masuk ke sana ada baiat ulang. Tidak ada yang berhak membaiat ulang akidah kita. Kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sampai kita pindah agama, kita nggak perlu bersyahadat lagi. Kecuali kalau orang yang sejak kecil dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang non muslim dan dia ikut ibadah orang tuanya. Begitu dewasa balik, dia ingin masuk Islam, dia bersyahadat. Tapi kita yang sejak kecil muslim tidak perlu bersyahadat. Dan syahadat ulang, baiat ulang seperti ini itu melanggar gitu. Nggak ada yang kayak gini. Nggak ada sahabat Rasulullah yang baiat ulang gitu. Ini udah melenceng. Lalu perkembangannya, dan saya melihat sendiri ya bagaimana ajaran-ajarannya, dokumen-dokumennya ataupun orang-orang yang curhat ke saya. Ada orang-orang yang sampai harus menghalalkan darah orang-orang yang tidak ikut golongan mereka. Ini bahaya. Ini fitnah besar terhadap umat Islam. Mereka mengatasnamakan Islam tapi jauh dari nilai Islam. Bahaya sekali. Orang-orang kayak gini, orang-orang yang bermental khawarij. Dulu pernah ada orang kayak gini khawarij zaman dulu ya. Di zaman setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau visi politik dengan kayak gitu itu tidak recommended. Kalau soal politik ya, tapi saya kritisi terlebih ke cara akidah mereka gitu. Sudah melenceng dari agama menurut saya. Ini saya bertanggung jawab dengan statement saya. Itu soal NII. Jadi bagaimana bertobat? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu 3, menyesal dari dosa, termasuk dosa ekstrim. Ekstremisme ataupun disebutnya itu tatarruf fid din, berlebihan dalam agama, ghulu, itu dosa. Bukan hanya maksiat dosa itu maksiat juga. Bukan hanya maksiat kayak berzina, khamar gitu, itu maksiat juga, tatarruf gitu. Memaksa orang lain itu dosa juga. Menghalalkan darah padahal orang lain itu akidahnya selamat, itu dosa juga. Mengkafirkan orang Islam itu dosa juga. Bertaubat dari situ. Nah, taubat itu jangan diulangi, menyesal dan juga tambah dengan kebaikan. Kalau dosanya ke orang, lalu harus kita kompensasi dengan amal-amal baik ke orang tersebut dan minta maaf. Dampaknya buruk sekali ya bagi bangsa Indonesia. Lalu
mereka mengelola dana besar, ya jelas ya, karena mereka diwajibkan infak ke lembaga mereka. Kalau ketemu mereka diancam nyawanya, ya yang mengancam nyawa kita banyak. Yang mengancam nyawa kita adalah ngantuk di jalan tol. Yang mengancam nyawa kita adalah gula dan garam di depan meja. Anda tidak diancam pisau atau apa, tiba-tiba darah tinggi gitu kan, kebanyakan makan ikan asin, itu mengancam nyawa kita juga. Jangan sampai hidup kita itu dihantui oleh rasa takut hilangnya nyawa. Nyawa yang tidak akan tertukar, Bapak Ibu sahabat-sahabat. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nyawa kita ini tidak akan dipercepat ataupun diperlambat satu detik pun. Jadi jangan takut apapun soal itu ya. Yang jelas prinsip hidup ini mah ya, prinsip hidup kuasai bela diri, makanya kuasai bela diri. Kenapa? Karena bukan hanya soal NII yang mengancam. Kita ini perlu dengan ancaman kriminalitas ya, ancaman di jalan raya, ancaman mafia. Anda baik-baik aja, nggak ikut NII, nggak ikut apa-apa, tapi tiba-tiba bisnis Anda melesat, bisnis Anda kencang, Anda merugikan kompetitor Anda, bisa terancam juga nyawa Anda, ya kan? Walaupun Anda baik-baik aja. Tapi Kang, saya hanya bisnis madu. Iya, bisnis madunya menguasai Indonesia. Kompetitor madu yang sama-sama bisnis jenggotan misalnya, soleh semua, mungkin akan terancam. Bisa jadi orang itu tergoda untuk berbuat kriminal. Jadi banyak nih. Kalau kita melis semua yang membahayakan nyawa kita banyak. Jadi jangan kita fokus pada situ. Ada beberapa kawan kita yang takut karena terancam. Jangan takut gitu. Maju aja gitu kan. Maju. Kita ada polisi, ada lembaga hukum, ada perlindungan dan kuasa bela diri gitu. Kalau ada apa-apa lapor ke pihak yang berwajib. Itu ya. Soal ketakutan. Apakah kalau ada apa-apa kita termasuk mati syahid? Kalau kita mempertahankan harga diri, martabat, mempertahankan kehormatan istri, mempertahankan anak-anak, mempertahankan akidah kita yang insya Allah kita yakini lurus, insya Allah itu dalam kebaikan. Syahid tidak syahid, saya tidak bisa menjudge. Saya tidak bisa menjudge. Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak memberikan gelar syahid. Tapi yang jelas, orang yang mempertahankan kebenaran itu insya Allah meninggal dalam husnul khatimah. Saya tidak berani mengatakan syahid atau tidak syahid. Jangan terlalu mudah menganugerahkan, ya insya Allah syahid. Anda tidak tahu, ya. Tapi juga tidak menegasikan, enggak itu nggak mungkin syahid, mati biasa aja itu, enggak gitu juga. Tapi orang yang mempertahankan kebenaran, insya Allah mati dalam husnul khatimah. Lalu yang keempat, apakah termasuk sesat kalau orang yang pernah terjumus ke organisasi tersebut? Ya enggak lah, kalau misalnya sudah taubat kan enggak, insya Allah. Kalau sudah taubat, kita tinggal lurus-lurus saja. Catatan terakhir soal NII dan juga soal gerakan, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin ngasih catatan gini, saya sudah menyampaikan berkali-kali, termasuk di masjid ini. Jalan hidup, jalan dakwah seorang muslim itu sederhana sekali. Di negara kayak Indonesia, sederhana sekali. Satu, Anda punya misi dakwah yang baik, menyebarkan agama Islam, melalui seluruh peranatan negara yang ada. Apa susahnya kayak gitu? Anda mendakwakan Islam, saya tidak suka dengan sistem pendidikannya, ya makanya jadi menteri pendidikan. Makanya pilih pemimpin yang akan memilih menteri pendidikan yang baik. Tapi saya nggak suka dengan kebijakan di daerah sini, nyala jadi gubernur dong atau jadi wali kota. Gunakanlah sarana sistem politik yang ada untuk memperjuangkan keyakinan yang kita miliki, sesederhana itu gitu. Berarti kita ikut demokrasi, itu voting sistem kafir. Mungkin kita belum baca tentang sejarah pemilihan Utsman bin Affan yang terpilih dengan pemilihan umum alias voting, one man one vote, terpilih dengan suara terbanyak. Coba, kalau kawan-kawan masih belum percaya tentang legitimasi pemilihan umum, Anda baca sejarah, bukan buku tafsir, bukan yang lain-lain, baca sejarah murni, angka-angka, data-data. Pemilihan Utsman bin Affan itu dilakukan dengan cara pemungutan suara, voting, one man one vote yang ada di Madinah. Coba baca sejarah. Tapi mereka tidak menamakannya demokrasi. Ya, kita itu tidak berdebat soal istilah, esensinya yang penting. Itu ya. Maka insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya sistem politik, perjuangan membangun masyarakat madani itu fleksibel. Tidak ada sistem politik yang ditentukan oleh Islam secara fix. Kata Dr. Muhammad Imarah, seorang pemikir muslim besar dari Mesir, an-nidhamu juhdun basyariyun. Sistem itu adalah usaha manusia untuk menjawab tantangan zaman. Maka sistem politik, sistem pemilu, sistem pemerintahan, mau pakai kerajaan, mau federal, mau republik ya, mau demokrasi, mau apalagi, mau oligarki, silahkan pakai apapun kalau merealisasikan kemaslahatan.
Jadi dakwah kita insya Allah untuk negara seperti Indonesia dengan Pancasilanya sangat terakomodir, sangat terakomodir. Kalau Anda keliling dunia dan menyaksikan sistem-sistem negara lain, barulah kita sadar, alhamdulillah tinggal di Indonesia. Anda pergi ke